Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wasi'li fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanan fi'al ya qa'iman bil zawal ya mubdian bila mithal walakal hamdu walakal minna walakal syarfu ala kulli hal wa sallallahu ta'ala ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita saat ini sudah sampai kepada bulan yang ditunggu-tunggu, bulan di mana Allah memberikan banyak pahala di dalamnya, yakni bulan Ramadan, yang bulan yang penuh dengan berkat, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan maghfirah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dimana Allah telah menurunkan banyak hal di dalamnya. Allah telah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Allah telah memenangkan sekian banyak peperangan di bulan Ramadan. Jamaah rahimahumullah. Bulan Ramadan sebagai syahrul siyam, di mana puasa untuk menahan diri, menahan dari segala macam kemaksiatan, menahan dari amarah, menahan dari segala macam yang kemudian dilarang oleh Allah. Nah, dalam bahasa Arab yang bermaksud saum yaitu puasa, yang berarti menahan, yang biasanya orang Arab akan menggunakan perkataan ini kepada kuda supaya ia tidak lari atau tidak mau diberi makan, maka menggunakan kata saum. Di dalam Islam, kata as-saum berarti menahan diri dengan sengaja dari apa yang membatalkan puasa. Bagi seorang muslim, berpuasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi mengandungi makna tambahan ibadah, kesenangan batin, bahkan moral, bahkan hukum-hukum yang lain. Puasa juga mengandungi makna pembangunan atau pembentukan karakter, penguasaan atas hawa nafsu, dan suatu inspirasi ke arah kreativitas individu dan sosial. Dan tidak hanya itu, puasa juga adalah kebahagiaan ya bagi umat muslim, ya, di mana setiap orang bisa berkhidmah kepada orang lain, setiap orang bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Bahkan puasa juga sebagian daripada rukun Islam yang merupakan kewajiban agama bagi setiap muslim, bagi mereka yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu, barang siapa yang menolaknya, maka ia telah menjadi kafir. Ya, sebagaimana Rasulullah mengamini apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ketika mau khutbah. Semoga, kata malaikat Jibril, semoga orang ya yang tidak celaka, orang yang tidak mendapatkan keberkahan daripada Ramadan. Maka Rasulullah pun mengamininya. Nah, puasa ini merupakan tanda lahir dari ketaatan seseorang, ya, tanda penyerahan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah hadis agung yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya ya puasa itu merupakan amalan daripada anak Adam. Kullu amalin ibnu Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibih, kata Allah. Ya, ini dalam surat merupakan hadis qudsi, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Allah menyampaikan setiap amalan manusia adalah untuknya, ya, kecuali puasa, kata Allah. Sebab ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya secara langsung. Ini luar biasa. Dengan puasa, seseorang muslim mengungkapkan penyerahannya, taslim kepada perintah Allah, dan merupakan penolakan yang tegas atas penguasaan hawa nafsunya
dan hasrat pribadinya. Puasa menjadi sebuah kenyataan dari ketaatan makhluknya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan puasa seorang muslim mengungkapkan penyerahannya ini, dengan taslimnya ini, maka puasa akan mampu meningkatkan keimanan seseorang. Puasa akan mampu meningkatkan kreativitas seseorang. Puasa akan mampu menjadikan seseorang kuat baik secara lahir maupun batin. Ungkapan yang diungkapkan melalui puasa ini mewakili bentuk penguasaan diri dan usaha di dalam mengatasi kesenangan dan berbagai kenikmatan jasmani demi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan suatu kemenangan cinta suci atas hawa nafsu, keinginan diri. Watak seperti ini biasanya mewakili penguasaan atau kenikmatan yang fana untuk memperoleh kenikmatan abadi yang telah Allah janjikan. Seorang yang berpuasa dengan senang berusaha menjauhkan dirinya dari kesenangan kehidupan tanpa faktor pencegah atau penghalang selain mentaati kepada Allah dan menunjukkan pengabdiannya yang secara menyeluruh atas perintah Allah, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia telah sampai kepada kecintaannya. Nah, kenyataan ini telah disebutkan dalam khutbah Rasulullah. Rasulullah menyampaikan setiap nafas adalah tasbih, artinya ada penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidur kita, kata Rasulullah, adalah dalam ibadah kepada Allah. Artinya dalam setiap amalan di bulan Ramadan, berdirinya kita, nafasnya kita, itu memiliki makna yang luar biasa, memiliki pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seluruh waktu di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini akan menjadi amalan ibadah. Setiap kegiatan dan aktivitas manusia beriman yang berpuasa akan memperoleh ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala selagi ia tidak melakukan perbuatan tercela atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya orang berpuasa, bahkan setiap hembusan nafasnya merupakan ibadah. Karena dari jasad orang yang berpuasa secara bersungguh-sungguh terpancar keberadaan ibadah yang telah terus-menerus yang dikerjakan semata-mata karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, orang yang berpuasa itu dalam beribadah kepada Allah walaupun ia tidur di dalam rumahnya, selama ia tidak mengganggu orang muslim lain. Bahkan Sayyidina Ali mengungkapkan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya adalah mustajab, dan amalannya diterima. Sesungguhnya bagi seorang yang berpuasa, ketika berbuka, doanya tidak akan ditolak. Maka sesungguhnya ada suatu surga yang pada pintunya ada penjaga yang melarang siapapun masuk kecuali hanya kepada orang yang berpuasa. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah pula. Subhanallah. Puasa itu menurut Rasulullah adalah segala sesuatu itu zakatnya. Bahkan zakat daripada badan kita itu adalah puasa. Bahkan di kalangan kaum sufi, itu mengatakan begini: jika semua harta adalah racun, maka zakatlah penawarnya. Jika seluruh umur adalah dosa, maka taubatlah obatnya. Dan jika seluruh bulan adalah noda, maka Ramadanlah pemutihnya. Maka jangan pernah sia-siakan bulan Ramadan sebagai bulan ampunan, sebagai bulan rahmat. Bahkan itkun minan nar. Bahkan di akhir nanti ketika kita mendapatkan kemenangan dengan puasa kita, maka Allah akan menjauhkan kita dari api neraka. Oleh karena itu, jagalah puasa, jagalah amalan-amalan puasa. Banyak hikmah-hikmah yang telah Allah berikan di bulan puasa. Banyak waktu, tempat, bahkan dimanapun kita berada, kita terus mengaji, sholat, Allah akan berikan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, hakikat puasa menurut Sayyidina Ali adalah menjauhkan segala yang diharamkan, sebagaimana seseorang mencegah dirinya dari makan dan minum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, semua bentuk pengibadatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah semata-mata amalan agama seperti yang disalah tafsirkan sebagian orang. Seluruh peribadatan
Di dalam bulan puasa merupakan suatu bentuk terperinci ya dari pendidikan rohani dan psikologi serta fisik bahkan sosial kita. Bulan puasa telah banyak mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga rohani kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah sehingga kita hidup menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Dengan puasa pula Allah akan memberikan kepada kita hari-hari di mana tubuh ini menjadi sehat. Ya, belum lagi secara psikologis. Ya. Secara psikologis kita lebih tenang, ya. Kenapa? Karena perut kita kosong. Ya. Karena perut itu adalah tempat daripada syaitan. Ya, bahkan dari sisi sosial juga. Kita bisa berbagi dengan orang lain. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bagaimana orang miskin kemudian kelaparan. Begitu pula di bulan puasa telah banyak diajarkan bagaimana memahami orang lain dari sisi sosial dengan cara berpuasa ini. Tarbiyah di bulan puasa itu memberikan nilai-nilai positif kepada diri kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada berapa peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang menyakiti saudara muslimnya, maka puasanya tidak sah dan wudhunya terbatal. Apabila ia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka ia meninggal dunia dalam keadaan seperti orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bulan puasa juga mengajarkan kita untuk bisa berderma. Imam Ja'far As-Shadiq menyampaikan sebagai datuknya para habaib, ya. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain biasanya membebaskan 20 orang hamba sahaya atau lebih pada hari terakhir bulan Ramadan. Karena saking mulianya bulan Ramadan, karena saking sucinya bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan bukan hanya sembarang bulan, tapi di mana Allah turunkan Al-Quran, di mana di dalamnya ada nuzulul Quran, ya. Di mana Al-Quran turun kepada Rasulullah dengan memberikan pencerahan sebagai pedoman hidup bagi kita. Bahkan di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan, 1000 malam, ya. Yaitu ada malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka sungguhnya hidupnya akan menjadi indah. Hidupnya akan menjadi terang. Bahkan dalam hidupnya akan mencapai kebahagiaan-kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ramadan dengan banyak keberkahan yang dimiliki begitu istimewa di hadapan Allah, ya. Dalam karunia Allah diberikan kepada hamba-hambanya. Kita bukan kekasih Allah yang dapat melihat dengan kasyaf terhadap perubahan alam dan langit pada bulan Ramadan. Namun kita mengetahui ia amat istimewa melalui sabda-sabda Rasulullah SAW dan para ulama wali Allah. Persiapan diri dalam mengarungi Ramadan amatlah penting agar kemuliaannya tidak berlalu begitu saja. Kita tidak mau menjadi golongan yang sekedar mendapat lapar dan dahaga, tetapi kita perlu mencapai hakikat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sebagian orang yang hanya merasakan bahwa Ramadan atau puasa, ya, saum ini merupakan hanya sekedar fisik saja, ya, hanya sekedar menahan haus dan dahaga. Ada beberapa makom daripada puasa ini, yaitu makom syariat, makom tarekat, hakikat dan ma'rifat. Pada makom syariat kita hanya bisa menahan, ya, dari makan, minum, perkara-perkara yang membatalkannya. Namun pada makom tarekat kita berpuasa pada hati kita, pada qalbu kita, dengan menghilangkan ingatan yang lain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, serta memelihara gerak nafsu, pandangan,
pendengaran perkataan, bahkan perbuatan dari perkara-perkara yang haram. Puasa pada martabat hakikat menenggelamkan diri dalam kecintaan dengan berpuasa cinta yang lain melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, meresapinya, bertafakkur dengan melihat kekuasaan Allah di alam semesta, menemukan hakikat daripada kehidupan. Namun pada manakala puasa pada makom makrifat, ia dengan membuka cahaya syuhudiyah pada mata hati, sehingga berpuasa dari memandang yang lain melainkan Allah, bahkan menjauhkan diri daripada yang subhat, yang kemudian tidak ada pahala di dalamnya, tidak ada dosa di dalamnya, itu yang kemudian dihindari. Makam makrifat merupakan makam tertinggi daripada puasa. Ia hanya berdua, berkhalwat dengan Allah di bulan-bulan Ramadan. Dia selalu berkomunikasi kepada Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Dia berkomunikasi kepada Allah melalui sholat yang dia laksanakannya baik pagi, lebih-lebih di tengah malam, yaitu qiyamul lail. Oleh karena itu, saudaraku, marilah pertahankan puasa kita. Perbaiki selalu niat-niat kita di bulan Ramadan. Niat apapun, terutama niat di dalam puasa kita. Karena puasa itu adalah rahasia. Puasa itu adalah rahasia antara kita dengan Allah. Oleh karena itu, luruskan niat, kuatkan tekad untuk terus mendekat kepada Allah, sehingga kita dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Lakukan hal-hal yang sunnah, yang kemudian mampu meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang singkat ini mampu memberikan pencerahan kepada hati kita, mampu menjadikan kita ummatan wasatan, umat yang cinta kepada Rasulullah, umat yang cinta kepada umatnya Rasulullah. Karena disitulah sesungguhnya Allah menurunkan rahmat, kemuliaan kepada diri kita. Semoga Allah menjadikan kita umat yang selalu beriman kepadanya, iman kepada Rasulullah. Wa'afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.